Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pecinta kesucian jiwa, keluarga besar Manakiban Online Internasional, dimanapun Bapak Ibu Ikhwan Akhwat berada pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah. Kita kembali melaksanakan Manakiban Online Internasional sebagai menu daripada kesukaan Syekh Mursyid Abaos, guru kita semua. Senantiasa manakib ini keberkahan untuk kita semua, yang dekat, yang jauh, dimanapun berada, dan khusus pada malam hari ini kita berdoa untuk pemangku manakib Ki Haji Samsul Muafi beserta keluarga. Kita doakan dengan berkah manakib ini kesehatan yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah Amin. rezekinya, ditambah-tambah Amin. istiqomahnya, ditambah-tambah ilmunya, dimudahkan Amin. segala urusannya, baik Amin. urusan terdekat, urusan jangka panjang, dan juga Amin. disoleh-solehahkan keluarganya, anak istrinya, Amin. santrinya, dan istiqomah Amin. dalam iman, Islam, ihsan, karamah, barokah, abaos, yang punya manakib ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesan jiwa, para wakil talqin yang hadir, petugas manakib, Bunda Haya, guru-guru, saya semua, bahwa kenapa kita manakiban ini disebut adalah pengajian anti gempa. Kalau saya ingat bagaimana guru besar kita dari UGM, Profesor Subandi, mengatakan bahwa kenapa pengajian kita ini disebut pengajian anti gempa. Kata beliau mengatakan karena memang pengajian ini untuk anti gempa. Karena ciri daripada gempa itu adalah ada dua. Jadi gempa itu bisa gempa fisik, bisa gempa jiwa, bisa gempa ibadah. Gempa fisik tentu adalah bangunan-bangunan fisik yang roboh dan sebagainya. Jiwa itu atau mental bisa jadi dia mengalami persoalan-persoalan psikologis atau persoalan-persoalan gempa yang sifatnya ibadah, yaitu tiba-tiba terjadi kemalasan, berat sekali untuk ibadah. Gempa pergaulan, persahabatan, gempa bertetangga, gempa pernikahan, gempa pendidikan, gempa berpolitik, gempa bangsa dan negara. Ini adalah gempa. Gitu. Beliau mengatakan bahwa ciri gempa itu minimal ada dua. Yang pertama, gempa itu adalah sifatnya mendadak. Yang kedua, sifatnya adalah membuat berantakan atau kehancuran. Jadi kita tidak bisa memprediksi. Walaupun kita punya alat canggih, tidak bisa memprediksi bahwa besok, lusa, atau tanggal sekian akan terjadi gempa. Semuanya prediksi, tidak pasti. Karena apa? Karena gempa itu adalah sifatnya mendadak. Jadi kita nggak tahu kapan terjadi gempa. Sifatnya mendadak dan membuat kaget. Padahal Abah mengatakan bahwa kita jangan menjadi orang kagetan. Tiba-tiba dipuji orang. Itu kata tetangga itu, kamu orangnya baik, keren, bagus. Jangan kagetan. Karena dipuji itu adalah sudah ada zaman dulunya. Ada orang yang memuji dan ada orang yang dipuji. Jadi kita ini adalah bukan orang yang pertama dan tidak aneh, biasa saja. Atau sebaliknya, tiba-tiba ada yang laporan, temenmu kemarin saya ketemu katanya kamu itu begini-begini. Dia menjelekkan, merendahkan kamu, menghina kamu. Maka kata Allah jangan kagetan. Kenapa? Karena orang yang menghina orang, orang yang merendahkan orang, orang yang membenci orang, sudah ada zaman dulunya. Ada orang yang memuji dan dipuji, sudah ada zaman dulunya. Orang yang merendahkan dan direndahkan, sudah ada zaman dulunya.
Kata Profesor Priyatno, saya ingat betul. Beliau mengatakan apa? Zaman perang dulu, orang yang membunuh sekarang sudah mati, yang dibunuh pun sudah mati. Seperti itu. Jadi kalau dulu kita ingat sejarah, banyak orang yang mati karena dibunuh, dan sekarang kalau kita lihat sejarah, orang yang membunuhnya pun sudah mati gitu. Nah, artinya biasa saja, jangan kagetan. Nah, jadi gempa ini sifatnya adalah mendadak membuat orang kaget. Walaupun memang kita, kata Abah, jangan kagetan. Tetapi kenyataannya adalah gempa ini membuat orang kaget karena sifatnya mendadak. Maka inilah lahir pengajian anti gempa di mana-mana. Ya, bisa jadi gempa fisik, bisa jadi gempa-gempa jiwa, gempa lain-lainnya. Ini adalah sifatnya mendadak. Maka saya ingat betul ketika saya mendapat tugas menjadi relawan ketika gempa di Cianjur. Ketika itu saya berangkat ke Cianjur. Sebelum berangkat saya datang ke Abah. Saya mohon izin, Abah, saya mendapat tugas untuk menjadi relawan. Abah nanya, relawan logistik, bukan Abah. Relawan psikoterapi, saya bilang. Terus Abah nanya, apa terapinya? Apa yang akan dilakukan? Saya dengan gagahnya mengatakan dengan berbagai macam terapi. Kata Abah mengatakan, kita kan petani anti gempa, kata Abah. Saya kaget di situ, langsung ingat, kata Abah, lakukan di sana anti gempa. Lakukan, tanamkan, jadi petani anti gempa. Terus saya di hati diam, apa kira-kira terapinya? Di hati saya ngomong, apa terapinya? Terapi zikir saja. Di hati ngomong, Abah mengatakan, itu, kata Abah. Iya itu, katanya. Saya ngomong, Abah, apa terapinya terapi zikir saja? Iya itu, kata Abah. Nah, jadi terapinya terapi zikir, yaitu talqin. Untuk apa? Untuk anti gempa. Ya, gempa fisik, gempa. Orang kalau sudah gempa fisik, maka yang terjadi adalah gempa batin, gempa jiwa, gempa ibadah, dan gempa-gempa lainnya. Nah, maka itulah kita tanamkan adalah anti gempa. La ilaha illallah. Nah, jadi Bapak Ibu ya kawan akhwat, bahwa sifat yang pertama adalah mendadak gitu. Maka dengan manakib ini, dengan talqin zikir ini menjadikan orang-orang agar tidak kagetan karena sifatnya mendadak. Itu kata Abah. Yang kedua adalah apa? Menghancurkan. Yang namanya gempa itu pasti menghancurkan. Gempa fisik di mana-mana setelah mendadak maka menghancurkan, fisik berantakan, roboh, hancur. Ini adalah gempa yang menghancurkan setelah mendadak. Sama juga dengan jiwa, dengan sosial, dengan politik, dengan kebangsaan, dengan negara ini. Nauzubillah, tiba-tiba mendadak dan terjadi adalah kerusakan-kerusakan gitu. Maka diantisipasi dengan ini, dengan adanya petani anti gempa, dengan adanya anti gempa, dengan adanya pengajian anti gempa. Ini artinya agar tidak terjadi gempa yang sifatnya mendadak dan menghancurkan bagi bangsa ini, bagi peta politik ini, bagi kenegaraan ini, bagi jiwa ini, bagi kehidupan berkeluarga dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi. Ini dalam rangka kita ikhtiar bersama pengarsa Abah untuk bagaimana kita tidak terjadi gempa-gempa seperti itu. Gempa jiwa, gempa mental adalah kesadaran. Ketika orang sudah tidak ada kesadaran batin, tidak ada rasa, kalau istilahnya itu mati rasa, ini gempa. Sekarang orang susah mencari orang yang empati, yang simpati, ulas kasihan. Orang semua masing-masing individualisme, nafsi-nafsi istilahnya. Ini orang sudah mati rasa gitu. Sekarang banyak orang yang mati rasa. Ini gempa gitu. Kalau rasa sudah mati, maka dia tidak merasakan nikmatnya ibadah, tidak merasakan nikmatnya zikir, tidak menikmati bagaimana rasanya berkehidupan. Seolah-olah hidup semakin cepat. Seolah-olah sudah melakukan banyak hal, padahal belum ngapa-ngapain. Karena mati rasanya. Tidak peduli, ignorant gitu ya. Cuek kepada kehidupan, tetangga, masyarakat, kebangsaan. Karena mati rasanya. Zikir juga
Bisa jadi ada orang yang mati rasa. Dia mengucapkan nama Allah, dia berdoa kepada Allah, tapi rasanya tidak ada. Ini mati rasa. Sholat sudah tidak ada rasanya, baca Quran sudah tidak ada rasanya, tawaf sa'i sudah tidak ada rasanya, umroh haji sudah tidak ada rasanya. Ini Masya Allah, ini gempa yang luar biasa. Maka kesadaran itu adalah kesadaran indrawi dan kesadaran batin. Orang-orang yang tidak punya kesadaran indrawi, gempa. Orang-orang yang tidak punya kesadaran batin, apalagi itu gempa. Dia berbicara tentang dakwah, berbicara tentang nama Tuhan, nama Allah, tapi tidak ada kesadaran batin. Tidak ada kesadaran rasa. Ini gempa, Masya Allah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat. Nah, maka kalau kita lihat kesadaran indrawi. Kesadaran indrawi ini adalah sifatnya mata. Tidak nikmat lagi melihat contohnya. Tidak nikmat lagi mendengar. Tidak nikmat lagi untuk meraba. Sama batin juga punya kesadaran. Tidak ada rasa, sudah mati rasa. Nah, disinilah. Dengan kita punya manakib, dengan kita punya guru, dengan kita punya talqin zikir, adalah kita memunculkan kembali kesadaran batin. Install, programming, aktivasi kesadaran batin itu dengan talqin. Di mana pada hari ini susah mendapatkan rasa-rasa itu. Kita tidak bisa akan menemukan rasa iman. Kita tidak akan bisa menemukan rasa nikmatnya ibadah tanpa guru. Maka jelas dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu semua kepada ahli zikir jikalau kamu tidak tahu bagaimana rasanya nikmat iman, rasanya nikmat zikir, rasanya sholat, Masya Allah. Banyak orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak punya rasanya. Banyak orang ibadah sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya, tapi nggak ada rasanya. Kenapa? Karena tidak punya guru rasa. Nah, jadi kita ini mesti betul-betul untuk mencari, mendapatkan rasa itu. Nah, kalau nggak punya rasa, mati rasa, inilah gempa. Maka Aba Anom di dalam kitab Miftahus Sudur mengatakan apa? Fal wajibu alal insan tolabu hayatil qalbi al-ukhrawi min ahli talqin qabla fautil waqt. Kata Aba Anom mengatakan, maka wajib atas manusia untuk mencari hati, kehidupan hati, hidupnya hati, yang sifatnya ukhrawi. Cara menghidupkan hati. Dari mana? Min ahli talqin, dari ahli talqin. Ahli talqin itu bukan wakil talqin. Ahli talqin itu adalah yang punya talqin, yang bisa memberikan hak talqin, yaitu guru mursyid. Yaitu orang yang telah mendapat estafet keberlanjutan talqin itu dari guru sebelumnya. Abah Aus dari guru sebelumnya Abah Anom. Abah Anom dari guru sebelumnya Abah Sepuh dan seterusnya. Itu namanya ahli talqin. Jadi kita mendapat kewajiban untuk bagaimana menghidupkan kolbu kita dari ahli talqin itu agar kita untuk mendapatkan rasa iman tadi. Ada rasanya, tidak mati rasa, terjadi gempa gitu. Qabla fautil waqt, sebelum apa? Sebelum datang waktunya mati gitu ya. Sebelum habis. Saya pernah mengatakan bahwa semua kehidupan ini ada batasnya. Ono watese gitu. Waktu ono watese, hidup ono watese gitu ya. Nafas ada watasnya, ada batasnya. Jangan itu kata Abah. Makan saja ada batasnya. Dulu perasaan nasi goreng enak banget, lama-lama tidak enak. Perasaan itu kacang gitu ya, sukro gitu ya. Itu enak banget, lama-lama akhirnya tidak kuat lagi menggigitnya kata Abah sampai habis giginya. Tapi makan itu masih ada. Artinya apa? Ada batasnya, ada batasnya. Semua itu ada batasnya. Kekuasaan ada batasnya. Dan juga kematian ada batasnya. Qabla fautil waqti. Itu adalah ada batasnya. Maka kita penting di sini untuk bagaimana kita betul-betul menyadari bahwa kita ini menjadi wajib untuk menginstall, untuk memprogram, mengaktifasi tidak hanya kekuatan yang sifatnya kesadaran indrawi,
tapi kesadaran batin itu sebelum datangnya kematian. Nah, maka di dalam kitab Falusyuhur, dalam bab Fana'un Nafs, Abah Awas mengatakan bahwa kalimat talqin di dalam agama kita, di dalam Islam, hanya satu. Wa kalimatu talqin fil islami la ilaha illallah faqat. Gitu. Kalimat talqin dalam Islam hanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena walayakunul fana illa bidzikrillah. Maka akan hilang hawa nafsu, godaan kecuali dengan zikir kepada Allah. Wala yufidu dzikru faidatan tamatan illa bitalqin. Dan tiada manfaat faidah yang sempurna kecuali dengan zikir, dengan talqin. Jadi zikir pun tidak ada manfaatnya kalau tanpa talqin, tanpa ijazah. Saya ingat dulu ketika ngaji, kita mau belajar ilmu nahu, punya ijazah dari guru siapa, kiai siapa. Kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu fikih, ada ijazahnya. Kita belajar ilmu apapun ada ijazahnya. Apalagi ini kita belajar ilmu zikir, ilmu rasa, biar tidak mati rasa, biar tidak terjadi gempa jiwa kita, maka kita mesti punya ijazah, yaitu talqin. Dan di sini katakan apa? Katakan yang Nabi, talqinlah orang yang akan meninggal di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Nah, jadi talqinkanlah gitu ya alat anti gempa ini kepada orang-orang yang akan mati, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, demikianlah Bapak Ibu ikhwan akhwat, maka kita betul-betul bersyukur kepada Allah, kita telah diberikan alat untuk bagaimana anti gempa. Pengajian ini menjadi anti gempa. Jadi bersyukurlah yang sudah istiqomah. Pertahankan, perkuat. Jangan sampai kita tidak ada manakib. 1 bulan penuh tidak pernah manakib. Maka kita sudah dipermudah. Tidak ada alasan, saya tidak bisa manakib karena sibuk. Kita sudah punya manakiban online internasional. Pagi, siang, malam, kapanpun kita bisa manakib. Dipermudah. Maka Kiai Anang pernah mengatakan bahwa, aduh Kiai, Masya Allah, saya kalau sehari saja tidak manakib, ada yang kurang. Masya Allah, ini luar biasa. Maka inilah orang-orang yang betul-betul menikmati rasa di pengajian anti gempa. Gitu. Senantiasa berkah segalanya, semuanya selamanya untuk kita semua. Sehingga kita betul-betul terus bersyukur. Kata Abah, ini adalah perjalanan syukur. Karena kita sudah mendapatkan alat rasa iman. Alat aktivasi batin kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Untuk pemangku manakib, ya Haji Samsul Muafi MH, sekeluarga kita kirim doa untuk beliau. Karomah barokah Abaus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nur Amlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi